Hari ini kita bakal bicara soal kamera Sony Alpha 7 Mark IV. Let's start. Jadi ada update apa aja di Alpha 7 Mark IV ini? Pertama, peningkatan resolusi dari 24 megapiksel ke 33 megapiksel. Ini merupakan update yang sangat baik untuk para fotografer. Jadi ketika kalian mengambil gambar juga gambarnya jadi lebih detail. Yang kedua ada pelindung sensor. Jadi ketika kalian membuka lensa, kalian tidak takut sensornya kemasukan debu. Ini merupakan upgrade simple yang tapi menurut gue harusnya semua mirrorless zaman sekarang memasukkan fitur ini. Upgrade yang ketiga adalah dari sisi video, yang paling utama adalah 4K. Tapi sebelumnya udah ada 4K di Alpha 7 Mark III. Yang ini 4K-nya berbeda. Jadi untuk yang 4K kali ini mereka melakukan oversample dari sensor 7K, jadi detail 4K-nya pun juga lebih bagus dari yang 4K biasanya. Untuk yang kali ini juga akhirnya di kamera Sony Alpha 7 series ini luar S, kita bisa video slow-mo karena kita bisa 4K 60 fps, 60 fps yang pasti bakal kita slow-mo ke 24 atau 25 fps. Akhirnya bisa walaupun dengan sacrifice ke crop. Jadi saat kalian lihat video gue saatnya kayak gini, kalau kalian pakai 60 fps bakal menjadi seperti ini. Oke? Jadi dia bakal ke crop ke ukuran Super 35 sensor. Lalu ada 10 bit recording. Ini upgrade yang menurut gue juga di tahun 2021 ini sangat bagus dan penting, karena 8 bit recording itu ketika kita mau nge-color grade biasanya gambarnya gampang pecah. Buat gue sendiri, gue lebih prefer kalau bisa dapat 10 bit, tolong 10 bit. Terutama ketika mau color grade film atau apa, karena gue biasanya nggak berani karena takut pecah. Lalu ini upgrade simple di bagian body yang menurut gue sangat yang lacking di Alpha 7 Mark III adalah articulated screen. Jadi flip screen. Ini sangat berguna ketika kita mau ngelihat diri kita sendiri, contohnya seperti talking head seperti ini. Gue personally lebih suka flip screen ke samping sini daripada yang kayak di Alpha 6400 dari atas ini. Jadi buat gue ini sangat update yang sangat bagus, terutama para content creator. Webcam capability. Yes, semua kamera Sony sebenarnya bisa dijadikan webcam, tapi yang gue lihat dari hasil review adalah jadinya lebih kayak plug and play, mempermudah ketika kita mau melakukan webcam tanpa harus melewati workflow yang ribet. Sayangnya untuk kapabilitas di foto, masalah kecepatan pengambilan gambar, dia masih sama dengan Alpha 7 Mark III, 10 fps, 10 fps. Jadi rada kurang untuk ketika kalian mau mengambil sport fotografi atau apa, kalau kalian butuh lebih cepat daripada itu. Sisi jeleknya lagi adalah bad rolling shutter. Mereka menambah resolusi tanpa menaikkan rate out speed, feeling gue. Jadi kayak rolling shutternya itu setara dengan Alpha 7 Mark III atau bisa lebih buruk, yang kalau gue lihat dari, jadi gambarnya bakal lebih jelly. Jadi kalau kalian misalkan nggak banyak movement seperti talking head seperti ini, it's good. Tapi kalau kalian banyak bergerak, resiko jelly-nya itu bakal lumayan parah. Di yang paling baru dari Alpha 7 Mark IV ini adalah ini juga baru fitur dari Sony ini, breathing compensation, lens breathing. Jadi kalau kita misalkan fokus, biasanya kalau fokus breathing-nya parah itu bakal sedikit ke zoom. Dengan fitur ini dia bakal nge-crop sedikit, tapi jadinya waktu kita ngefokus gambar kita nggak bakal berasa ke zoom. Sesimpel itu untuk penjelasan lens breathing. Tapi kalian bisa lihat penjelasan soal lens breathing di mana aja yang ngejelasin. Tapi anggap aja ini fitur convenient. Harganya yang gue dengar adalah $2.500. Kalau kita convert ke rupiah, ekspektasi di 30 juta atau lebih, bahkan misalnya nyentuh di 40.
sepanjang kalau gue lihat tren harga yang masuk ke Indonesia 40 juta, probably body only. Harganya jauh lebih mahal sih dari Alpha 7 Mark III, tapi ngelihat dari fitur yang diberikan juga lebih tinggi, jadi to be expected. Walaupun gue berharap bisa lebih murah, tapi ya mau apa dikata. Targetnya siapakah buat kamera Alpha 7 Mark IV ini? Buat kalian yang merasa Alpha 7 Mark III ini udah bagus, tapi kalian butuh upgrade yang lebih bagus lagi, dan kalian ada budgetnya, silahkan. Terutama ini paling best untuk content creator kayak Talking Head seperti ini. Menurut gue udah paling ideal, karena kayak gue bilang rolling shutternya itu parah. Jadi yang static shot seperti ini bakal jadi ideal. Alternatif yang udah ada saat ini adalah pertama Panasonic Lumix S5 di kalangan Nikon. Kalau kalian mau Nikon, ada Z6 Mark II. Overall quality mirip yang gue ingat. Lalu kalau di kalangan Canon, itu adalah Canon R6 R6. Dia bisa autofocusnya bagus, full frame, bisa 4K 60 fps tanpa crop. Ada crop tapi kayak terlalu kecil untuk dibilang itu crop, walaupun ada color, dan bisa 10 bit recording walaupun cuma ada di C-Log 1-nya Canon. Sensor readout-nya lebih cepat daripada Sony. Electronic shutter-nya R6 itu bisa nyentuh 20 fps. Jadi untuk sport juga lebih bagus. Dan kalau kalian emang udah demen Canon. Jadi ya itu aja video singkat gue kali ini, lebih ke shout out. Karena Sony baru rilis akhirnya kamera yang udah ditunggu-tunggu masyarakat. Okay, that's it for today's. Have a nice day. Keep craving, keep learning. Alvin out. See you next week. Bye-bye.